Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam Bu Anis, gimana? Iya, hari ini ada kelas tidak? Ada, Di mana? di kelas 12 TKJ 1. Oh iya, nanti bolehkah saya observasi? Oh silahkan, observasi apa ya? Oh iya, sebelum masuk ke observasi, nanti kita bahas dulu pra-observasi di kelas. Tujuan pembelajaran Bu April itu apa? Yang kali ini saya mau peserta didik bisa menuliskan report atau laporan. Oh, oke. Jadi tujuan pembelajaran Bu April, peserta didik dapat menuliskan report atau laporan ya? Iya, betul. Oke. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa itu Bu? Saya ingin siswa tuh bisa ini ya, bisa kosakatanya banyak, terus bisa mengucapkan dengan baik dan benar, pengucapannya yang betul. Nanti kosakata-kosakata yang akan mereka tuangkan dalam report itu bisa kosakata yang tepat kayak gitu. Oke, berarti di situ dapat menyusun laporan dengan tata bahasa yang benar ya? Iya betul, biar laporannya betul. Lalu strategi yang dipersiapkan itu apa saja? Jadi ada latihan pengucapan, kemudian saya minta mereka menghibur kosakata-kosakata yang mungkin nanti dipakai dalam laporan seperti itu. Oke, nanti strateginya pelatihan pengucapan dan penulisan kosakata dalam laporan ya. Oke, kita lanjut di dalam kelas ya. Oke, mari. Oh ya. Berapa ya ini ya? Ya. Ya coba. Bu April, kalau udah maju boleh maju lagi. Boleh. Yang penting jangan sampai kosong ini kata-katanya harus diisi semua. Ini kalimat terakhirnya. Mana? Oh iya, diganti sentence. Kalian tulis sendiri ya kalimatnya, tulis, tahu kalimat saya apa saja kata-katanya. Masih ada lagi yang Harus teman sebaya, rekan-rekan ya, teman sebaya. Sekalian. Maju bae. mana dong? Oh lagi. Yuk mana yuk? Ya, ini semua dulu. Ada sini ya. Enggak. Kelihatan Bu. Ini nanti belajar pengucapan dulu kok. Jadi nggak usah nanti lebih dipasang. Nggak bisa. Itu beda sama yang bang. Itu udah mau soalnya kelihatan. Halo bro. Iya sepanjang. Orang menangis. Orang menangis lagi. Dan ya, sekarang we will try to have good pronunciation. Hari ini kita mau belajar pengucapan yang betul dulu. Ya, jadi kalau tulisannya nggak terlalu kelihatan nggak apa-apa, tapi kamu kupingnya itu yang didengerin. Saya ucapin apa, kamu jadikan. Itu berdasarkan kata-kata di sini. Nggak repeat apa Masih sih ya? ada yang kosong bu. Ada yang kosong? Iya. Dua. Read, miss. Nanti kita nanti masih ada waktu lagi di sini. Ya, coba dulu. Yuk. Become. Primary. College. Daily life. Include. Enggak, dari sini. Yang jago ya.
Alhamdulillah sudah selesai ya hari ini. Iya. Iya. Bagaimana perasaannya Bu April setelah ngajar di kelas 12 TKJ 1? Alhamdulillah sih udah lega, tapi tadi kayaknya beberapa kendala juga ya pas saya ngajar. Oh, lalu untuk refleksi hari ini apa saja? Tadi kayaknya saya manajemen waktunya deh yang kurang Manajemen. tepat. Iya. Jadi refleksinya banyak improve kayaknya ya. ya betul. Jadi refleksi dari Bu April sendiri itu dari manajemen waktu itu kurang ya. Iya. Ya. Terus untuk kendala yang ada di dalam kelas itu apa aja Bu April? Tadi kan kita dapat ruangan yang di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah ruang RPS, kemudian 12 itu terjadwal di tengah. Nah itu bagi saya tuh sangat nggak itu Bising ya? Iya sangat kurang kurang kondusif gitu kelasnya, karena dia di tengah-tengah antara dua kelas kan Betul. gitu. Itu juga ada pembagian juga ya, dalam satu ruang praktek kan ada 3 kelas ya. Betul. Iya, itu berarti dari segi fasilitas ya. Iya, fasilitas kan kita juga nggak fokus kan. Iya. Kalau kita di ruangan sendiri kan kita bisa fokus gitu. Ini kan suara dari luar juga kelihatan. Oh iya, itu berarti menjadi kendala ya, Iya, fasilitas ruangan ya. Oke. Lalu rencana tindak lanjut ke depannya apa itu? Tadi karena saya kurang di manajemen waktu, mungkin besok saya lebih mempersiapkan lagi ya. Jadi mungkin skenario nya akan saya susun lebih matang kayak gitu. Berapa menitnya untuk apa itu saya harus tepat kayak gitu loh. Terus instruksi mungkin ya tadi karena mungkin instruksi saya tadi kurang jelas, akhirnya kan siswa mungkin agak bertanya-tanya, agak banyak yang nanya, itu kan juga memakan waktu juga. Jadi mungkin besok instruksi yang saya berikan harus lebih jelas lagi ke mereka. Gitu. Terus di dalam pembelajaran itu biar anak lebih tertarik, lebih mantap lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya di materi laporan, report, itu kira-kira butuh nggak menggunakan sesuatu strategi apa iya, gitu? betul. Karena kan kalau yang namanya bahasa Inggris apalagi ya itu kan juga kalau nggak dikreasikan juga bosan ya. Tapi juga saya masih bingung itu kalau nanti kita pakai menyusun report itu enaknya pakai metode apa, pakai model apa kayak gitu loh, masih bingung. Kira-kira Bu April punya rencana atau rancangan mungkin pernah menggunakan itu di kelas lain, terus kira-kira mau menerapkan di kelas ini, kira-kira sudah punya pandangan atau rencana? Iya, saya sih rencananya kan itu kan bentuknya nanti yang dihasilkan adalah laporan ya, jadi laporan. Jadi mereka saya minta sih nanti pengennya mengamati permasalahan gitu ya, mungkin saya pakai yang problem based learning mungkin ya, soalnya mereka harus mengamati permasalahan di lingkungan, di masyarakat, di sekitar mereka, apa sih permasalahan yang ada, nanti mereka tuangkan ke dalam sebuah laporan seperti itu. Wah, tepat sekali ini dalam strategi dan model pembelajaran yang dipakai, karena berhubungan dengan problem, masalah, itu PBL itu cocok sekali ya Bu April. Wah, rencana aksinya bagus ya, itu semoga bisa berjalan dengan baik ya. Oke. Lalu untuk aktivitas pengembangan ini, pengembangan model problem based learning, kira-kira tujuan yang ingin dicapai oleh Bu April itu apa aja? Tujuannya supaya mereka bisa menuangkan permasalahan itu ke dalam sebuah laporan dengan tata bahasa yang benar, aturan yang benar. Di sebuah laporan kan ada aturannya kayak gitu. Terus ukuran keberhasilan bahwa Bu April sudah melakukan problem based learning dengan tepat itu apa? Ya kalau mereka sudah bisa, nanti saya lihat hasilnya nih, kalau mereka sudah bisa menuliskan laporan itu, terus udah betul sistematikanya, berarti mereka sudah berhasil. Berarti ada rubiknya ya? Iya, ada rubik nilainya. Terus untuk pendukung, kira-kira biar mendukung pembelajaran bahasa Inggris materi report dengan model pembelajaran PBL, kira-kira pendukungnya apa aja ini yang bisa mendukung? Yang perlu ada itu mereka tuh bisa berkomunikasi ya dengan pihak luar, dengan misalnya masyarakat, karena mereka nanti akan menggali informasi dari masyarakat, apa permasalahan yang ada di masyarakat yang sedang mengemuka, itu satu. Yang kedua juga fasilitas mungkin ya, kalau fasilitasnya media atau fasilitasnya terpenuhi cukup, nah nanti mereka bisa menuangkan itu dengan benar.
Untuk waktunya itu butuh waktu berapa lama itu Bu April? Mungkin nanti saya setting 2 jam ya, 2 jam belajar atau 2 kali 45 menit. Berarti saat pembelajaran ya? Iya. 2 kali 45 menit. Oke, kita masuk ke refleksi diri. Nah, setelah Bu April pembelajaran KBM di kelas 12 TKJ 2 dengan ruang lingkup TKJ 1 ya, dengan ruang lingkup yang seperti itu, fasilitas yang digabung dengan kelas yang lain, kira-kira ada refleksi dari Bu April mungkin dari yang sudah berjalan seperti apa, terus anak-anak memiliki kehadiran penuh atau konsentrasinya buyar karena memang kelasnya ada di situ, atau bagaimana refleksi? Iya, jadi menurut saya kalau memang kelasnya seperti itu memang guru harus hadir ya. Kalau tidak guru tidak hadir penuh itu, misalnya dikasih tugas atau apa juga tidak akan kondusif karena akan mengganggu kelas yang sampingnya gitu untuk hadir penuh. Terus kemudian model yang tepat untuk di tempat yang diterapkan di situ itu apa? Karena kalau ceramah itu menurut saya nggak efektif ya, nggak efisien karena suara kita pun nggak bisa maksimal di situ. Jadi kalau misalnya model yang lain bisa project, bisa problem kayak gitu, bisa learning. Lalu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Dari saya mungkin tadi itu ya persiapannya yang kurang ya. Jadi persiapannya yang kurang tadi. Saya skenarionya itu tadi kurang mantap gitu ya, kurang matang. Jadi masih waktunya masih kurang bisa di manage dengan baik. Manajemen waktu ya. Oke. Lalu apa yang Bu April bisa kondisikan biar Bu April hadir secara penuh di sana? Biar saya hadir di sana ya tadi dengan metode yang baik itu saya akan menggunakan full jam itu, karena kalau sebenarnya kalau kita menggunakan model pembelajaran yang tepat itu waktu berapapun akan kurang iya, gitu ya, karena mereka akan mengeksplor kan gitu. Jadi yang pasti ya harus ada model yang tepat dulu. Apa yang Bu April lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan ke depannya kira-kira? Untuk meningkatkan, saya lebih ingin mengenal atau mempelajari atau mencoba model-model baru dalam materi yang misalnya yang tepat ini untuk materi dekat apa, misalnya untuk job interview apa kayak gitu. Jadi yang tepat, jadi materi sesuai dengan modelnya. Bervariatif ya, juga. Bervariatif. Jadi tujuannya kita tercapai. Oke. Sekarang apa yang Ibu rasakan, Bu April rasakan setelah saya coaching hari ini? Kayak lega ya. Jadi lega itu bisa saya ungkapkan. Tadi saya seperti ini gimana ya kayak gitu. Lebih ada teman sharing kayak gitu kalau dengan coaching gitu. Jadi ada masukan juga kan, masukan saran yang bisa saya terima dari rekan sejawat gitu. Saya kira observasi hari ini cukup ya Bu April. Iya, saya lanjut ya agenda berikutnya. Terima kasih Bu April. Ya, Assalamualaikum. Salam. Dadah.